sehingga saat kebenaran firman-Mu dinyatakan lewat kehidupan hamba-Mu Tuhan, biarlah itu boleh mengubah setiap hidup kami yang mendengar kebenaran firman-Mu, dan kami boleh semakin dibentuk di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Itu sebabnya Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan yang dari atas turun kepada hamba-Mu saat ini, sehingga setiap apa yang disampaikan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah itu semuanya daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom saudara. Anugerah besar dari Tuhan buat kita semua. Di 19 April ini kita bisa lagi beribadah, baik kita yang ada di sini di rumah dan juga secara streaming online, saudara ya. Puji Tuhan. Saudara, mari kita membaca dalam Injil Markus pasal 16. Injil Markus pasal 16 ayat 9. Jikalau sudah menemukan, kita akan baca bersama-sama satu ayat ini, saudara ya. Injil Markus 16 ayat 9. Ya, kalau sudah menemukan, kita baca bersama-sama. 2, 3. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Ya, pertama kali Yesus tunjukkan tubuh kebangkitannya kepada seorang wanita, yaitu Maria Magdalena. Latar belakang perempuan ini adalah pernah dirasuki 7 roh jahat, 7 setan, saudara ya. Jadi dengan kata lain, setan secara sempurna hidup dalam kehidupan Maria. Itu masa lalunya, saudara. Tetapi Tuhan tidak pentingkan masa lalu Maria, karena Maria bertobat dengan sungguh-sungguh dan semua roh jahat ikatannya telah dilepaskan dia. Dan kemudian saudara, Tuhan menunjukkan pertama kali tubuhnya yang dimuliakan, tubuh kebangkitannya. Ya, dalam bahasa asli dari kata mula-mula itu pakai kata proton. Nomor 1 dari semua yang ada itu maksudnya. Peringkat yang pertama. Ya, jadi Maria ini menjadi pribadi yang didahulukan sama Tuhan. Di mata Tuhan sebagai peringkat yang pertama di zaman itu, saudara. Biarpun murid-murid ada 12 orang, yang satu kemudian meninggal bunuh diri, Yudas Iskariot. Ada 11 murid andalan Tuhan. Tapi untuk Maria itu menjadi proton, menjadi orang nomor 1. Orang nomor 1, sulung. Ya, nah saudara ya, Tuhan juga merindu kepada kita untuk Tuhan mau menyulungkan kita, karena kita mendapat hak sulung, hak didahulukan. Hak didahulukan ini gini, kalau ada masalah nih ya, semua manusia punya masalah. Virus corona ini ada, saudara. Tapi mata Tuhan itu melihat anak-anak sulung. Itu yang pertama dahulu akan ditolong, akan diselamatkan, akan dihindari, akan pendeknya Tuhan sasarannya kepada anak sulung dulu. Nah, ini yang didahulukan. Saudara ya, kita berdoa supaya mendapatkan yang hal ini, saudara. Maria Magdalena ini adalah seorang wanita, jelas. Dan memang tidak ada laki-laki yang hadir di dalam kebangkitan Tuhan. Saudara, dan dari Maria sendiri, dari perempuan-perempuan sendiri, Maria lah yang pertama kali. Perhatikan baik-baik, saudara. Maria melihat kuasa kebangkitan. 3 kali Tuhan sudah ngomong bahwa aku mati, kemudian 3 hari kemudian bangkit. Maria ada di situ juga memang bukan karena dia percaya Tuhan bangkit, bukan. Tapi karena Maria ini, saudara ya, karena Maria ini hanya nggak mau kehilangan itu, saudara ya. Nah, saudara, kita lihat kenapa laki-laki tidak ada.
Karena laki-laki pakai pikiran. Kenapa perempuan yang bisa merasakan kebangkitan itu hanya perempuan? Kenapa? Karena perempuan pakai perasaan. Nah, jadi untuk merasakan kuasa kebangkitan, jangan pakai logika. Nggak masuk akal. Nggak akan diterima sama akal. Jangan pakai logika. Logika akan berlawanan dengan kuasa. Ini kuasa kebangkitan. Kuasa yang tidak pernah ada kecuali pada Yesus Kristus. Dan saudara perhatikan, kalau Yesus bangkit itu bukan buat pribadinya, bukan buat kebanggaannya, tapi buat umatnya. Itu satu fasilitas yang diberikan Tuhan untuk umatnya. Kuasa kebangkitan namanya. Nah saudara, untuk itu, maka setiap kita kalau ingin merasakan kuasa kebangkitan, itu jangan pakai logika. Logika itu adalah lawan daripada iman. Percaya itu kadang-kadang gak masuk akal, mesti dipercaya, saudara. Itu percaya, gak masuk akal. Tapi percaya itu menyerah. Tanpa dipertimbangkan, tanpa dipikirkan, menyerah dan bertindak. Itu percaya. Saudara perhatikan baik-baik. Dan untuk merasakan kuasa kebangkitan, maka seperti Maria, saudara, seperti seorang perempuan. Jadi hanya perempuanlah yang hadir. Dan yang pertama kali dari seluruh perempuan, Maria Magdalena yang mendapat. Nah, seperti apa gerangan, saudara ya? Kita melihat kisahnya ya, kisahnya. Yohanes 20 kita akan baca ayat 11 sampai 15. Ini kisahnya, saudara ya. Yohanes 20 ayat 11 sampai 15. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Ini keberadaan Maria, saudara. Kalau kita membaca ayat sebelumnya, jadi Maria itu datang ke kubur Yesus, dia kaget karena mayat Yesus tidak ada. Dia bilang, dia datang ke Petrus dan Yohanes, "Waduh, Yesus dicuri." Petrus dan Yohanes datang ke kubur. Mereka lihat kosong memang. Petrus dan Yohanes sudah pergi, semua sudah pergilah semuanya. Tinggal dia sendiri sambil penasaran. Sebelumnya dia udah lihat kubur kosong, dia buktikan sendiri kuburnya kosong. Tapi penasaran dia, saudara ya, keponya, ini penasarannya. Kita baca ya sebentar untuk karena kita harus tahu ini keberadaan bisa dikatakan kronologis untuk keadaan Maria ini, saudara ya. Di Yohanes 20 ayat 6. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia, ini Yohanes maksudnya, dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu. Jadi nggak ada mayat Yesus, nggak ada. Dipikir mereka itu masih mayat Yesus. Kemudian Yesus pun meninggalkan kain kafan dan kain peluh sebagai kain-kain yang mengikat, yang membungkus mayat, saudara. Nah, dengar baik, jadi kosong Yesusnya itu nggak ada. Ya, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi ada di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu, ayat 10, lompat saja ayat 10. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tapi Maria Magdalena masih terus di situ sambil nangis terus. Dia nggak mau lepas. Dia pengen cari tahu banget kenapa, kemana. Nah saudara, untuk menolong Maria dalam kesedihan yang begitu rupa, Tuhan kirim 2 malaikat.
Datanglah malaikat, tadinya kosong. Dia masih penasaran ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu yang dia udah tahu sebelumnya itu kosong. Masih aja dia jenguk. Kok ada malaikat sekarang? Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat. Malaikat ini nggak dilihat oleh Petrus dan Yohanes. Tuh, ada malaikat. Malaikat itu tujuannya dihadirkan karena malaikat itu adalah pelayan-pelayan orang-orang percaya, diutus sama Tuhan. 2 malaikat, nggak 1 malaikat. Itu artinya 2 saksi. Saksi ini teguh. Ya, ada malaikat. Nah, tadi kosong terus ada malaikat. Masih terus belum ngerti ini Maria. Lalu ditanya, kenapa engkau menangis? Jawab Maria, Tuanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sudah? Lalu dia noleh ke belakang. Loh, ada orang di situ. Itu Yesus. Saudara, ini perhatikan bagaimana keberadaan Maria. Tangisan Maria adalah tangisan bukan karena dia susah, bukan karena gak punya duit, bukan karena di kasus corona ini yang sekarang ini terjadi, saudara, dan orang menjadi patah semangat, frustasi, susah, hopeless dan lain sebagainya. Bukan. Tangisan Maria itu cuma satu. Kemana Tuhanku diambil? Tuhan yang bagaimana? Yang sekalipun sudah jadi mayat, aku gak mau kehilangan dia. Dia nangis karena gak mau kehilangan Yesus. Biarpun dalam pikiran Maria Yesusnya udah mati, udah mayat. Artinya Yesus gak bisa berbuat apa-apa pun, tetap dia mau hadirnya Yesus. Itu perasaan. Perasaan tidak mau kehilangan Yesus. Tapi Yesus menurut dia masih dalam keadaan mayat. Mati itu artinya apa? Tidak bisa berbuat apa-apa orang mati. Artinya ini Maria Magdalena biarpun belum ditolong, tapi saya nggak mau kehilangan Yesus. Nah itu. Dia belum merasa pertolongan, saudara. Buat dia sedang dalam keadaan yang sedang berduka. Dia belum ditolong dengan segala macam yang mungkin ada di hidupnya, problema hidupnya, tapi dia nggak mau kehilangan Yesus. Kehilangan kehadiran Yesus. Dengan kata lain, seolah-olah Maria berkata begini, aku tidak bisa hidup tanpa Yesus. Ini perasaan sayang, perasaan cinta. Maria itu cinta Tuhan. Orang yang cinta, nah ini dia. Nah sayangnya cinta ini, saudara, yang sudah ditaruh sama Tuhan pada setiap manusia dirusak oleh dosa. Sehingga cinta, kenapa Alkitab ini memakai bahasa Greka untuk perjanjian baru? Karena di bahasa Yunani untuk cinta itu ada 4 kategori. Wow, luar biasa, saudara. Jadi Tuhan pakai ini bahasa, sebab untuk bahasa Inggris saja, saya cinta istri, saya akan bilang I love you. Saya cinta anak saya juga bilang I love you. Tapi untuk bahasa Yunani beda. Nah itu penyingkapan yang luar biasa. Kenapa Tuhan pakai ini bahasa Greka ini, bahasa dari Alkitab untuk perjanjian baru. Di mana Yesus isinya dalam seluruh pelayanannya dia menyatakan inilah inti dari semua. Seluruh kitab nabi-nabi yang kamu baca, yang kamu perhatikan, yang kamu alami, yang kamu ahli gitu, cuman satu saja poinnya, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jadi isinya cuma apa? Satu kata, kasih. Itulah ajaran Yesus. Dan dibuktikan kasih itu waktu dia mati di kayu salib. Jadi seluruh isi Alkitab itu isinya cuma kasih, cinta. Dan itu sebabnya karena penekanan yang kuat kepada cinta, maka Tuhan memakai kata Greka untuk cinta kepada Allah agape, untuk cinta kepada keluarga storge, untuk cinta kepada sahabat atau saudara filio. Nah, ini yang paling bobrok, untuk cinta dengan hawa nafsu eros. Seluruh
Dunia ini saudara dipenuhi dengan bukan cinta agape, bukan cinta storge, bukan cinta filio, yang banyaknya cinta eros. Nafsu daging, hawa nafsu di mana-mana itu ada. Hari ini kita streaming, saudara. Tetapi dalam keberadaan streaming, maka kita akan dipaksa oleh satu kekuatan yang nanti akan berkuasa, saudara. Dipaksa apa? Untuk memahami tentang yang namanya online, untuk yang memahami tentang namanya internet, untuk memahami tentang yang namanya gadget, untuk memahami tentang apa yang namanya segala sesuatu. 20 tahun yang lalu, saat saya masih remaja, nggak ngerti yang soal ini. Tapi sekarang, dan virus corona ini, saudara, yang kena itu bukan usia-usia muda, usia-usia tua, di atas 50. Ini kalau misalnya berhasilnya virus corona dan gereja Tuhan kemudian melempem gitu ya, melemah, dan virus corona terus menyebar. Generasi-generasi dari orang-orang tua seharusnya mereka menurunkan tongkat estafet kepada generasi muda. Kita perlu generasi muda dididik. Tetapi generasi-generasi tua bisa mati semua nih. Ini kalau misalnya terjadi dari maunya si iblis, mati semua, saudara. Generasi muda itu sekarang ini, generasi muda yang sekarang dipengaruhi oleh gadget, gampang disetir sama antikris. Nah, inilah tujuannya si Dajjal, tujuannya iblis, tujuannya antikris. Tapi kita bersyukur pasti Tuhan tolong. Ya ada beberapa orang yang mendapat pernyataan saat virus corona itu muncul, maka saudara, Tuhan izinkan terjadi. Tapi Tuhan menyatakan juga tulah ini akan berhenti, wabah ini akan berhenti. Kita percaya kepada Tuhan. Tapi mari kita perhatikan baik-baik. Saudara, sayang sekali bahwa cinta sudah dipengaruhi oleh cinta eros. Itu sebabnya dalam Kidung Agung, sebab sebenarnya cinta itu begitu hebat dan kuat sekali. Kidung Agung 8. Ini kekuatan cinta. Ayat 6-7. Ini cinta yang sejati ya. Cinta yang tidak dirusak oleh eros tadi, saudara. Ayat 6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan. Gairah itu dari cinta yang mendatangkan semangat. Gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Ini perhatikan nih, keadaan cinta. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun dia pasti akan dihina. Itu kekuatan cinta yang Tuhan mau. Seperti Maria Magdalena, dia cinta kepada Tuhan. Orang yang cinta kepada Tuhan, dia bukan berdasarkan karena ditolong, bukan. Dia belum ditolong. Buat dia Tuhan itu masih mayat, mati di pikirannya. Dia hadir di kuburan bukan karena dia percaya kepada kuasa kebangkitan, bukan. Karena dia gak mau kehilangan Tuhan, karena dia gak mau kehilangan hadirat Tuhan. Dia belum ditolong, sebab buat dia Tuhan itu belum bisa apa-apa. Tapi karena cinta, dia menangis. Karena ada kegairahan dalam dirinya. Ini bukan cinta eros. Sebab wanita yang namanya Maria Magdalena ini perempuan, Yesus laki-laki. Tapi ini bukan cinta eros. Ini cinta yang sesungguhnya, cinta sejati yang sesungguhnya. Cinta agape, cinta storge, cinta filio. 3 kekuatan cinta itu. Tidak cinta eros, bukan cinta eros. Tapi kegairahan sekarang. Dan orang berkata cinta kuat seperti maut, tapi dasarnya eros, hawa nafsu dunia. Makanya untuk ini Tuhan ingatkan ayat 4. Dengar baik nih, dengar baik generasi muda. Ayat 4. Kata mempelai wanita dari Salomo berkata begini, kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem,
Mengapa kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya? Atau dengan kata lain, sebelum waktunya. Jadi cinta ini gak boleh dibangun sebelum waktunya. Sekarang dunia, saudara, dari SD sudah mulai cinta-cinta. Itu belum waktunya sebenarnya. Dan itu bahaya. Karena yang muncul nanti cinta eros. Rusak. Banyak kesucian-kesucian dari para gadis rusak. Karena gara-gara dimulai daripada cinta eros. Makanya mempelai wanita, dia menyumpahi putri-putri Yerusalem. Ya, orang-orang yang belum waktunya menggerakkan cinta. Udah lep-lepan lah. I love you. Masih SD, kelas 3, kelas 4. Belum ijo lah. Masih SMP, aduh, masih harus banyak belajar. Tapi dengan keadaan ini saudara rusak semua. Generasi kita bisa rusak ini generasi akhir ini. Gara-gara soal cinta. Beda dengan cintanya Maria Magdalena kepada Yesus. Ini bukan cinta eros. Cinta yang sejati. Dia cinta. Dia tidak mau kehilangan hadirat Tuhan. Saudara, ini jadi dengar baik ya. Dan gara-gara ini ya, ini cinta ini saudara ya. Cinta itu nggak bisa dipadamkan dengan air. Cinta itu nyalanya seperti nyala api, tidak bisa dipadamkan dengan air. Ya. Dan cinta itu, kalaupun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun buat cinta, orang-orang yang materialistis itu dihina sama yang namanya cinta. Cinta itu tidak mengenal materi, matre. Tapi sekarang kebalikan kan dunia. I love you. Kenapa? Wih, bawa handphonenya hebat nih. Wih, bawa. Oh, saya mah cuman orang-orang yang dibawa aja. Wih, wah, kamu cintanya sama orang apa? Saya mah orangnya yang dibawa. Wih, bawa Roy, apa itu? Mobil. Wih, bawa handphone yang puluhan juta kali ya. Wih, bawa. Jadi bawa ini cinta dia, gara-gara matre. Itu cinta nggak benar. Cinta yang sejati. Kalaupun belum ditolong, kalaupun masih sakit, kalaupun sekarang dalam virus corona, keadaan pandemi virus corona ini susah, tapi kata orang-orang cinta Tuhan, aku gak mau kehilangan Engkau Tuhan. Mereka semakin berdoa, bukan doa gini, oh Tuhan, aku gak punya beras, bukan. Tuhan, aku gak mau kehilangan Engkau, biar lapar gak apa-apa. Yang penting jangan kehilangan hadirat-Mu. Itu cinta yang benar. Itu persis kayak Maria. Saudara tahu nggak? Tuhan sudah utus 2 malaikat. Kayaknya Maria masih nangis terus kan. Jadi Tuhan akhirnya datang secara pribadi. Padahal belum waktunya. Kita baca ya. Padahal belum waktunya. Ini gara-gara apa? Cintanya Maria begitu kuat sih. Dan cintanya Maria itu menggerakkan Tuhan yang sebelum waktunya. Yohanes 20 ayat 17. Yohanes 20 ayat 17. Ya. Ini saya ungkapkan nih. Kata Yesus kepadanya. Jadi waktu pas Tuhan akhirnya datang. Ini dia utus malaikat. Katakanlah kayak gini. Di slow motionnya ya, slow motion. Tuhan lagi mau ke surga karena dia melapor sama Bapa tentang tubuh kebangkitan, harus mendahulukan Bapa, dia harus melapor ke Bapa. Tapi waktu dia sedang dalam perjalanan di slow motion ya, dalam perjalanan saudara ya, Maria nangis terus. Dia udah kirim, malaikat udah kirim supaya Maria sadar gitu ya. Gak usah nangis lagi, Tuhan udah bangkit. Masih nangis. Aduh, turun dulu Tuhan. Nah, di slow motionnya ya, turun dulu. Lalu dia hadir di situ, dia hadir. Tapi kata Maria sih, dianggapnya siapa? Centeng. Tukang kebun. Nah, ya kan? Kalau di kuburan kan ada kebun. Nah, biasanya centeng ya, saudara ya.
Kata Maria ini centeng, tukang penjaga kubur. Tetapi kemudian Tuhan panggil Maria. Oh, sadar dia itu Tuhan. Wah, bayangin ya, Maria ini dia cari-cari Tuhan, dia nangis-nangis karena kehilangan. Sekarang dapat. Pasti gimana saudara kalau saudara begitu tuh? Ada kehilangan, terus saudara misalnya kehilangan anak, ya kehilangan anak berapa jam lah ya. Oh, nangis luar biasa. Itu anak datang saudara. Ini anak mungkin nggak ngerti kalau mamanya kehilangan. Dia main di rumah temen, tapi heboh gitu ya. Di situ heboh, wah apalagi kasus penculikan segini. Tiba-tiba dia datang dari rumah temannya dengan polos-polos aja gitu jalan. Wah, itu mamanya yang tadinya udah nangis, udah apa, itu pasti peluk anaknya. Waduh, anakku. Mungkin anaknya bingung nih, kenapa mama? Nah kayak gitu Maria, bayangin ya. Dia nangis, kehilangan, terus Yesus datang. Ya iyalah, pengen dipeluk sama Maria gitu kan. Pengen berlutut, pengen nyentuh gitu. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya, Yohanes 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang, bahasa Inggrisnya touch. Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Jadi itu dia, belum waktunya sebenarnya. Tuhan lapor dulu, setelah bangkit ini baru betul-betul bangkit. Lapor, baru munculkan ke murid-murid. Dan murid-murid bisa jamah, saudara. Jadi waktu pas kita lihat dalam Lukas pasal 24 itu terakhir, kan murid-murid, wah masih sedih. Tuhan tiba-tiba datang, tring gitu datang. Shalom, salam damai sejahtera. Kaget mereka, karena mereka lihat rasanya ini hantu. Orang mati terus muncul kan, pasti orang pikirnya apa? Hantu lah gitu ya. Tuhan bilang aku bukan hantu, pegang. Wah. Tapi saat itu Tuhan gak mau dipegang. Jangan pegang aku dulu. Nanti ada maksudnya. Karena aku belum sampai kepada Bapak. Mesti lapor dulu sama Bapak. Nah selanjutnya baru bisa dipegang. Artinya itu apa? Ya memang saking Maria nangis, hati Tuhan kalau bahasa Jawanya gelo ya. Nggak tahan gitu. Hah? Bahasa Tuhan itu rasanya, aduh nggak tahan lihat Maria nangis terus saudara. Jadi dia belum waktunya untuk datang menunjukkan diri, jadi dia tunjukkan dirinya. Dia muncul di situ. Maria senang mau pegang, jangan dulu pegang aku. Aku belum sampai kepada Bapa. Nah, coba kita merasa kayak gitu nggak coba? Bayangkan ya, kalau perasaan cinta kita sama Tuhan, selalu pengen hadirat Tuhan, sampai nangis. Bukan karena susah nangisnya ya, ini karena kehilangan Tuhan. Artinya dia nggak mau kehilangan Tuhan. Dan suasana begitu saudara, sampai Tuhan nggak tega hatinya. Jadi sebelum waktunya dia hadir. Demi supaya Maria ini, aduh jangan terlalu susah, jangan terlalu sedih. Dia udah kirim malaikat tadi saya bilang, tapi nggak cukup. Makanya dia pribadi hadir. Cinta itu akan menggerakkan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi virus corona, Tuhan cari siapa yang cinta sama Tuhan. Saudara, nah sekarang kita melihat kenapa Maria memakai perasaan. Perempuan memakai perasaan. Perasaan apa? Cinta. Saudara, ini jadi dengar baik ya. Sebab ini Maria adalah orang yang pertama melihat tubuh kebangkitan. Kebangkitan lawan kata kebangkitan apa? Kematian. Maria yang pertama kali melihat tubuh kebangkitan. Saudara, ini sebenarnya Maria Magdalena, biarpun latar belakangnya kurang baik, sebenarnya Maria ini boleh dikatakan namanya apa? Memulihkan nama perempuan. Memulihkan nama baik perempuan. Sebab dosa masuknya oleh karena siapa? Perempuan.
Dan bagaimana masuknya? Nah, ini dia ya, kita baca. Oleh karena Hawa. Jadi Hawa dari Hawa lah pertama kali dosa masuk dan kematian akibatnya. Maria Magdalena pertama kali melihat tubuh kebangkitan, itu lawannya itu. Dia memulihkan nama perempuan, seluruh perempuan di dunia dari zaman Maria ada sampai sekarang. Yang telah dirusak oleh Hawa. Kenapa? Karena perempuan ini, baik Maria maupun Hawa, memakai perasaan dan perasaan yang didahulukan. Itu yang bikin kacau. Ini ya Hawa. Maria, perasaan cinta yang didahulukan, itu yang bikin maju, itu yang bikin hebat, itu yang bikin luar biasa terjadi. Kejadian 3 ayat 3, yuk kita lihat ya. Atau kita baca saja dari mulai ayat 2 nih. Perhatikan ini Hawa nih, yang akhirnya kematian muncul. Kejadian 3 ayat 2 dimulai. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ular memutar balik fakta. Ular bilang, bukankah Allah berfirman, semua buah pohon-pohonan dalam taman Eden ini tidak boleh dimakan? Ini putar balik. Ya, saudara ya, itu sifat ular. Muter baliknya itu 100% loh. Diulang ya, kita baca ayat 1 deh. Kejadian pasal 3, kita perlu untuk memahami ini persoalannya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ini cara permainan iblis ya. Dia putar baliknya 100%. Dia putar balik fakta. Yang benar jadi disalahkan, yang salah jadi dibenarkan. Ini 100%. Ular nggak pakai begini sistemnya nih. Bukankah Allah berfirman, sebagian besar buah di taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Enggak. Bukankah Allah berfirman, sebagian kecil, bukan? Bukankah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? 100% terbalik. Tuhan berfirman, boleh dimakan seluruh pohon, seluruh buah dalam pohon ini, seluruhnya, kecuali satu, pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi dipancing begitu, Hawa jawab. Nah, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan. Ataupun, nah ditambah, ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Dalam bahasa Inggris, jangan kamu makan, ataupun raba itu diterjemahkan dengan touch. Makanya Tuhan minta kepada Maria Magdalena, no touch me. Nanti ada maksud. Jangan di-touch, jangan disentuh, jangan diraba. Nah, raba itu pakai apa? Touch pakai apa? Perasaan. Kenapa perempuan pakai perasaan? Karena diambilnya dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu di sini, di daerah sini, saudara. Bukan tulang kepala, bukan tulang kaki, bukan tulang rusuk. Dan kemudian diungkapkan sepadan, tulang rusuk sepadan. Itu pakai perasaan, tusuk ini, tulang rusuk ini, khususnya saudara, itu berkaitan dengan jantung hati. Jantung itulah yang berkaitan dengan hati dan perasaan. Orang kalau bilang, perasaan aku nggak enak nih, kan tepuk-tepuk dadanya, perasaan aku nggak enak. Bukan gini loh, perasaan aku nggak enak. Bukan, perasaanku nggak enak. Di sini tulang rusuk, di bagian tulang rusuk. Makanya pakai perasaan. Saudara dengar baik, no touch. Ini ada maksudnya, memang berkaitan dengan itu. Ya, Hawa mendahulukan. Allah tidak berfirman begitu sebenarnya. Allah
berfirmannya gini, jangan kamu makan buahnya. Kalau kamu mau makannya pasti mati. Hawa bilang, jangan kamu makan ataupun raba atau tats buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, dimainkanlah perasaannya nih. Tetapi Allah mengetahui ya, manusia kan kalau dari punya perasaan kalau punya perasaan lalu apa saudara? Kepo. Bahwa pada waktu kamu memakannya, ini nih, matamu. Ini perempuan kalau udah bicara mata, ya lagi shopping, cuci mata. Matamu akan terbuka. Wow. Supaya kamu bisa cuci mata. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Bayangin ya, seperti Allah. Saya ini udah bolak-balik dihina, sekarang akan seperti pemimpin Allah. Waduh, mulai sombong dia. Tahu tentang yang baik dan yang jahat, semakin kepo. Nah ini lagi, perempuan itu melihat ayat 6 bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap. Perasaannya udah tersentuh. Sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati, desire. Ada hasrat karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Jadi perasaan Maria Magdalena menghasilkan kuasa kebangkitan, perasaan cinta kepada Tuhan. Biarpun belum ditolong, dia cinta kepada Tuhan. Perasaan selalu mau hadirat Tuhan. Jadi dia menangis karena kehilangan hadirat Tuhan. Biarpun Tuhan belum nolong karena dianggapnya tuannya mayat. Di mana mayat tuanku? Sedangkan Hawa perasaan ini dimainkan sama iblis. Lalu mulai dia sombong, mulai dia kepo. Akhirnya perasaannya mulai mengambil tindakan melanggar hukum. Dia berdosa. Dimulai dari apa? Perasaan. Apalagi saudara, kalau perasaannya udah tambahin dengan perasaan negatif. Karena sakit hati, karena jengkel, karena ada kebencian, kemudian sentimen. Aduh, udah kacau dah. Nah ini nih, jadi perasaan inilah yang bisa menghancurkan, dan perasaan ini yang bisa mengerjakan kuasa kebangkitan. Mana yang kita mau tularkan? Kami para pria, khususnya para suami, nggak pernah jadi istri. Istri juga nggak pernah jadi suami. Tapi dengar baik, kami belajar dari mana para suami? Ya dari istri-istri. Tapi kalau istrinya tidak bisa menularkan perasaan yang baik, kami nggak ngerti. Karena kami para laki-laki, khususnya para suami, harus menjadi mempelai Tuhan. Kami kadang-kadang nggak pakai perasaan apa-apa. Nih laki-laki ya. Kami perlu belajar. Dari mana belajarnya? Dari para istrinya, dari istrinya, bukan para istri, istrinya satu. Dari istrinya satu orang. Tapi istrinya sentimen perasaannya. Ya udahlah, gagal kita. Mari para istri, tularkanlah kepada suamimu perasaan seperti Maria. Jangan tularkan perasaan seperti Hawa. Nah, saudara ya. Inilah perasaan dari Maria. Perasaan cinta, perasaan sayang, perasaan cinta kepada Tuhan dan selalu mau merasa hadirnya Tuhan. Saudara, kita kerja bagus, bisnis bagus, segala macam bagus, tapi Tuhan nggak hadir. Saudara santai saja, cuek saja. Kalau Maria Magdalena enggak, dia nggak peduli tuh yang lain. Dia pedulinya cuma satu, jangan
Jangan Kau meninggalkan aku Tuhan. Aku tidak bisa apa-apa tanpa-Mu. Aku tidak bisa hidup tanpa-Mu. Di luar-Mu aku tidak bisa apa-apa. Di luar Tuhan ku tak maju. Di luar Tuhan ku jatuh. Di luar Tuhan ku kesasar. Seperti kapal tanpa layar. Nah, ya, di luar Tuhan ku tak maju. Nggak bisa berbuat apa-apa aku di luar-Mu Tuhan. Aku perlu Tuhan. Nah itu perasaan seperti itu saudara. Belum ditolong tapi aku perlu Tuhan. Memang iya saudara, apalagi dalam keadaan seperti ini. Ini nggak sehari 2 hari loh virus corona ini. Ini aja udah jalan berapa? Sebulan. Malah prediksi Pak Jokowi akhir tahun baru selesai virus corona. Aduh. Oh Tuhan, gimana ekonomi kita? Kerja udah nggak banyak yang di PHK. Aduh, banyak orang yang sudah menjerit loh secara. Jadi aduh, sungguh-sungguh kita mesti sungguh-sungguh sama Tuhan ini. Ya, sekarang kita masih belum terasa, masih sebulan sih ya. Ya udah ada yang terasa saudara, udah ada nih. Saya sih masih belum terasa ya. Santai-santai aja. Karena Tuhan pelihara. Tapi beberapa orang sudah mulai terasa saudara. Sudah mulai menangis, sudah mulai mengais-ngais, mengemis-kemis lah. Ya Pak Gadin memang masih dapat anugerah. Di jalan-jalan mana-mana ya santai ya, sama aja kayak nggak ada virus. Padahal bahaya. Sebenarnya nggak boleh. Kalau kita memang sudah membiasakan diri untuk ada di rumah. Kalau memang butuh ya baru keluar. Nggak kelayapan begitu loh. Tapi di lain pihak saudara udah kita lihat di Italia di mana udah pada di jalan-jalan nangis-nangis. Ya, itu keberadaannya saudara. Karena mungkin saudara nggak pernah lihat ada orang plek tiba-tiba mati di depan matamu dan kau nggak bisa ngapa-ngapain. Lah kalau itu saudaramu, ayo, apa nggak nangis-nangis? Itu ribuan orang mati di depan mata mereka. Di jalan-jalan plek mati ribuan orang loh, ratusan ribuan orang mati ya iyalah. Kayak nyamuk begitu ya nangislah mereka saudara. Itu adalah saudaranya, itu adalah orang tuanya ya. Banyaknya orang tua sebabnya. Sudah mari kita lihat Maria, dia menangis. Dan waktu Tuhan mau lapor sama bapaknya setelah dia baru bangkit, dia lihat Maria nangis. Kirim mereka, masih nangis. Dia stop dulu perjalanan menuju ke bapak. Dia turun, dia hadir, tapi sayang nggak diakui, sayang nggak dikenal, dianggap centeng. Ya sudah, sabar Tuhan, kan ini cinta loh sama Tuhan. Nah, saudara, akhirnya Tuhan ungkapkan, aku Maria. Baru sadar dia. Oh ini tuh, mau dipeluk. Oh no touch. Sebab perasaan manusia sudah rusak dari mulai Hawa. Jangan sentuh dulu. Karena ini perasaan. Hawa itu perasaannya. Kenapa sampai jatuh? Kamu akan seperti Allah. Wow. Matanya berbinar-binar. Hawa akan seperti Allah. Mulai sombong dia. Perasaannya, waduh akan seperti Allah. Allah sama dia nanti sama dengan Allah. Perasaan itu harus hilang. Itu perasaan sombong dari matanya. Waktu dia lihat matanya lihat buah itu bukan kali pertama dia lihat. Mungkin udah ribuan tahun dia lihat, jutaan tahun dia
Lewat-lewat begitu, nggak ada apa-apa. Tapi hari itu tiba-tiba berubah itu. Menarik hati, desire, ada hasrat. Gara-gara akan seperti Allah. Sedangkan Yesus bilang, jangan. Sebab perasaan yang mau seperti Allah yang sombong itu nggak bisa menyentuh. Aku harus mendahulukan Bapa. Makanya Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang didahulukan. Perasaan itu yang didahulukan. Jangan, no touch. Touch me not. Waktu Maria mau menyentuh, bukan berarti nggak boleh menyentuh Tuhan. Belum. Itu belum waktunya. Karena saya harus mendahulukan kepentingan Bapa. Saya dalam kebangkitan. Tuhan dalam kuasa kebangkitan begitu dahsyat, tidak pernah dimiliki oleh manusia manapun. Tapi semua kebanggaan itu dia bawa kepada Bapa. Bukan untuk dirinya. Bapa yang nomor satu. Ini teladan Yesus Kristus. Kalau kita kebanggaannya, waduh, kita rasa bangga, mulai lus-lus dada. Dan Maria Magdalena ini adalah keturunan manusia. Dia perempuan, sama perasaannya dengan Hawa juga. Ada unsur perasaan yang namanya, oh seperti Allah, ada rasa sombong. Kita dalam diri daging kita ini ada sombong, ada keinginan mata, ada keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup. Jangan dulu Tuhan bilang, karena kita. Jadi Tuhan juga ngajak Maria, kita dahulukan Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi apapun yang terjadi, dahulukan kerajaan Allah. Dahulukan kerajaan Allah, dahulukan kerajaan Allah. Maria begitu cinta Tuhan. Tapi dalam dirinya ada perasaan juga. Karena selama masih daging, itu ada. Semua kita masih daging, itu ada. Perasaan yang sombong. Ada perasaan keinginan mata. Ada perasaan keinginan daging, itu ada. Dan perasaan-perasaan itu harus dikurangi. Sebaliknya, perasaan yang kita harus kuatkan adalah perasaan mendahulukan kepentingan Tuhan. Mendahulukan kepentingan Tuhan. Nah itu, saudara ya. Saudara, ini luar biasa banget. Nah, saudara dengar baik. Maria itu dapat proton. Proton itu adalah dapat yang diutamakan. Dapat hak kesulungan. Saudara, mari kita lihat. Tuhan kan bilang, sampaikanlah kepada saudara-saudaraku. Nah, bicara anak sulung nih, anak sulung. Bicara hak kesulungan. Nih, hak kesulungan. Saudara, kalau mau hak kesulungan, jadi gini, saya beri lima saudara. Anak sulung itu nggak mungkin 2 orang. Betul nggak? Mesti 1. Di Alkitab ada contoh Esau dan Yakub. Siapa yang sulung? Mereka ini kembar. Siapa yang sulung? Yang keluar duluan. Cuman beda detik, tetap Yakub jadi anak bungsu. Jadi anak sulung itu mesti 1. Di dunia mungkin bisa terjadi juara umum bisa 2 orang. Di dunia nih ya, karena nilainya sama. Tapi sorry, dengan Tuhan nggak bisa. Anak sulung itu mesti 1. Ini nggak bisa 2. Nah, kalau Yesus statusnya anak sulung, Yesus statusnya sulung, saudara. Berarti kalau kita saudara-saudara Yesus, kita ini ya kakak adiknya dia dong. Iya kan? Nomor 2, nomor 3, nomor sekian, nomor sejuta mana gitu. Kan banyak anak Tuhan kan ya. Jadi kalau kita urutin gitu ya, kita kalau ada apa-apa masalah gitu, kita urutan nomor berapa? Urutan nomor sejuta sekian, tunggu setahun baru diselesaikan masalahnya. Tapi Tuhan, hebatnya Tuhan menawarkan kita menjadi anak sulung. Yuk, Yakobus 1 ayat 18. Yakobus 1 ayat 18. Yakobus 1, ini kemauannya Tuhan sendiri loh. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran
supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Atas kemauannya sendiri, atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita untuk anak sulung ini. Dia percayakan kepada firman kebenaran. Makanya saudara, untuk kita akan mendapat hak kesulungan harus mengerti firman. Karena mandatnya, kuasanya, otoritasnya telah diserahkan kepada Tuhan, kepada firman kebenaran. Gereja hari-hari ini sedikit sekali menerangkan firman Tuhan, sedikit sekali memberikan waktu untuk khotbah. Gereja hari-hari ini sedikit sekali jemaat memahami tentang Tuhan, tidak paham tentang firman-Nya. Ini firman Tuhan. Nah, saudara dengar baik, saudara. Jadi kalau begitu, pada tingkat tertentu akan menjadi anak sulung. Anak sulung nggak boleh 2, nggak boleh 3. Lah, kita jadi anak sulung. Bagaimana caranya? Nah, ini dia. Kalau Yesus adalah anak sulung, bagaimana caranya kita akan mendapat hak yang sama dengan Yesus? Jadi mempelai wanita Tuhan. Pada saat kita jadi mempelai wanita Tuhan, seorang pria kalau seandainya dia mengambil istrinya dari katakanlah derajat yang rendah, katakan ya, pembantu rumah tangga katakanlah. Yuk, seorang pria ini jenderal. Waktu diangkat seorang istri dari pembantu rumah tangga nih, ini pembantu rumah tangganya jadi nyonya jenderal. Nggak belajar nih, militer, nggak belajar. Tapi karena diangkat oleh pria, dia mau istrinya ini, pembantunya ini jadi istrinya. Karena pria ini masih bujang, lalu diambillah pembantunya jadi istrinya. Maka itu pembantu rumah tangga itu jadi nyonya jenderal. Haknya sama, saudara. Nah itu. Jadi kalau saudara mau dapat kesulungan, maka menjadi mempelai wanita Tuhan. Mempelai wanita Tuhan itu gambarnya perempuan. Perempuan itu pakai apa? Perasaan. Perasaannya bagaimana? Biarpun kita pria, biarpun kita laki-laki, maka kita harus jadi mempelai wanita Tuhan. Kalau ingin merasa kuasa kebangkitan, kita juga punya perasaan. Pakailah perasaan cinta. Kalau ingin merasa kuasa kebangkitan, jangan pakai logika. Nggak nyambung, nggak nyampe. Kalau ingin merasakan kuasa kebangkitan Tuhan, cinta sama Tuhan. Maria itu hadir di kubur bukan karena dia percaya, bukan karena dia cinta kepada Tuhan. Akhirnya kuasa kebangkitan terjadi. Ya, saudara ya. Nah, saudara, kita ini mempelai Tuhan. Nah, ada banyak pengajaran mempelai juga. Saya mengambilnya yang sederhana aja. Nggak usah terlalu rumit-rumit. Orang yang cinta Tuhan, atau orang yang mau menjadi mempelai, orang yang mau pengantenan, dua sejoli ini yang mau pengantenan, dasarnya apa? Cinta. Karena mereka saling mencinta. Itu dasar utama sebagai pengantin. Demikian juga dasar utama kita sebagai mempelai Tuhan. Karena kita cinta sama Tuhan. Nah, yang namanya mempelai, dasarnya kasih. Inilah kata Tuhan tentang kasih. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Ini kasih dari Tuhan. Ini kasih yang betul-betul bukan, tidak ada unsur kasih eros, sama sekali tidak ada eros. Hawa nafsu daging tidak ada itu. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar. Makanya kalau kita jadi bilang, saya ini mempelai Tuhan, sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong.
Nah, kalau misalnya ada orang yang menyebut, wah saya ini mempelai, tapi kemudian sombong menganggap orang lebih rendah dari dia, saya mau sederhana saja. Oh, namanya mau jadi mempelai ya cinta. Cinta kepada Tuhan bagaimana? Tidak sombong, tidak menganggap dia lebih hebat dari orang lain. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Cinta itu tidak sombong, saudara. Cinta kepada Tuhan tidak anggap kita lebih hebat dari orang lain. Pengajaran saya lebih hebat dari pengajaran sono. Nggak perlu begitu. Di mata Tuhan kita sama. Nah, itu harus tanamkan dalam diri kita. Cinta. Cinta. Bukan kebanggaannya, tapi cintanya yang kita harus tanamkan. Cinta itu semakin merendahkan diri, saudara. Nah, saudara ya. Lalu yang penting dari semua itu adalah Maria kenal kuasa kebangkitan. Karena kuasa kebangkitan ini begitu dahsyat sekali. Bagaimana caranya? Ayat berkata bahwa Maria, Markus 16 ayat 9, kita ulang lagi. Ini perhatikan. Markus 16 ayat 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula proton menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Backgroundnya, daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Jadi diulang lagi ya, Tuhan gak peduli dengan latar belakangmu. Maria, seorang wanita dikuasai 7 setan. Kira-kira kayak apa wanita ini ya? Mungkin pelacur, mungkin pelakor. Serius loh, saudara. Namanya kalau sudah begitu, karena 7 itu angka sempurna. Pekerjaan setan secara sempurna. Hidupnya pasti mementingkan diri sendiri. Jahat sama orang, mulutnya jahat. Mau apa lagi yang begini nih? Sempurna, pekerjaan iblis sempurna. Cinta uang, sombong. Punya akar pahit yang mendalam. Benci sama orang. Nah, sudah. Mungkin dia penipu, dia perayu juga. Wah, komplit seluruh kejahatan sama Maria. Tapi Tuhan bilang, justru orang inilah menjadi sasaran Tuhan. Sampai Tuhan harus ke surga dulu, mendahulukan kepentingan surga tertahan. Gara-gara Maria yang nangis, nggak tega tuh. Turun, tapi jangan sentuh. Dahulukan Tuhan. Orang yang, kalau orang dunia dibuang ini, tapi tidak dengan Tuhan. Tuhan nggak penting keberadaanmu. Entah saudara menganggap dirimu sebagai orang apa, sampai narkoba bahkan. Aduh, saya orang berdosa, saya mah pezina, mungkin saya mah pelacur atau pelakor atau apalah sebutannya. Yang satu lagi saya mah membunuh, ini yang laki-laki gitu ya, mabok-mabokan, hidup nggak benar, berantakan hidupnya, oh nggak penting. Yang penting Tuhan bilang bertobat. Ya, saudara ya. Nah, sekarang kita lihat Lukas pasal 8 ayat 2 sampai 3. Ini Maria ini pada saat pelayanannya, saudara ya. Markus yang pasal 16 itu akhir dari sebuah pengabdian Maria kepada Tuhan dengan cintanya yang begitu hebat. Kenapa Maria sampai cinta sama Tuhan itu? Lukas 8 ayat 2 sampai 3 saya bacakan. Atau dimulai dari ayat 1 lah ya. Lukas 8 ayat 1 dimulai. Ini perhatikan baik-baik, saudara. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah.
Yesus beritakan Injil Kerajaan Allah. Perhatikan, kedua-belas muridnya bersama-sama dengan dia. Kedua-belas murid Yesus ini sudah ninggalin pekerjaannya, termasuk Matius yang pemungut cukai, dia tinggalin pekerjaannya, lalu sama-sama ikut Yesus. Nginjil, saudara ya, nginjil. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Yaitu, nah ini yang pertama disebutnya Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat ini. Jadi Petrus, Yohanes, Yakobus dan murid-murid yang lain itu memberitakan Injil bersama dengan Yesus. Yesus saat itu sering memberitakan Injil. Mereka lihat, nanti kalau ada apa-apa mereka bantu segala macam. Bahkan kalau disuruh sama Tuhan mereka lakukan. Tapi untuk wanita, karena peran yang sangat penting sekali di zaman itu adalah pria. Tapi untuk wanita, apa yang dibuat sama mereka pada saat mengikut, saudara? Ulang lagi ayat 2, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Dengar baik, perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ya, karena buat wanita cenderung tadi perasaan itu materialistis, karena pernah melihat dan terjadi apa yang dia dengar dari Tuhan atau Adam suaminya tentang buah pengetahuan baik dan jahat yang nggak boleh dimakan itu, dilarang dimakan itu, jadi berubah karena mata yang memandang, ada hasrat yang timbul, dimakan tuh, lupa firman, lupa apa yang disampaikan sama suami, lupa apa yang disampaikan sama pendeta, lupa apa yang disampaikan sama gembala, lupa apa yang disampaikan sama Tuhan. Bayangin loh. Karena dia lihat itu menarik hati, hasrat timbul. Itulah sebabnya mereka berbeda, jadinya berubah, betul-betul berubah. Yang tadinya hatinya ke harta, cenderung wanita itu materialistis, hatinya ke harta, ini enggak. Cenderung misalnya ya, tidak semua, tapi cenderung. Yang hati tadi ke harta, ini kekayaannya diserahkan kepada Tuhan. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Nah, dengar baik 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Perempuan-perempuan ini dia melayani dengan kekayaannya. Kekayaannya itu apa? Hatinya. Hatinya itu ada di mana? Di pelayanan. Ini perempuan-perempuan termasuk Maria Magdalena. Ya khususnya Maria Magdalena. Jadi hatinya itu untuk Tuhan. Termasuk hartanya. Kenapa? Ini hari-hari di mana kita gereja akan disiapkan satu masa. Namanya masa penuaian. Banyak akan jiwa-jiwa yang berdatangan. Tapi dengar baik. Sudahkah gereja siap? Kalau ada orang bertobat dikucilkan oleh masyarakat dan gereja harus menampung. Kalau satu orang kita harus siapkan dia sebulan makanan dia. Kalau dia satu keluarga kita harus siapkan, mikirin tuh. Jangan ngeluh gereja, itu orang-orang yang perlu bertobat. Mereka mau bertobat tapi mereka diancam. Gereja bisa nggak? Kasih makan mereka. Makanya siapkan lumbung-lumbung, bukan untuk buat pribadi kita. Kita dijamin sama Tuhan. Untuk kita ini dipelihara. Orang lain tuh yang kasihan. Mereka yang mau bertobat, mereka yang mau percaya kepada Yesus. Saudara, nanti pada akhirnya satu kali ya, kalau saudara melihat akan apa yang saya sampaikan di YouTube tentang akhir zaman, saudara. Kalau bait suci ketiga dibangun sebagai tanda besar dari Tuhan, maka apa yang kita harus lakukan? Kita harus ini suasana ini menjadi nyata benar. Jangan kumpulkan harta di dunia ini.
Jadi saat bait suci ketiga dibangun, kalau saudara punya 10 rumah, jual 9 rumah. Pakai 1 rumah saja. 10 rumah dijual, kasih ke gereja, ke hamba Tuhan untuk dikelola. Cari hamba Tuhan yang bisa mengelola untuk orang, supaya orang bisa makan. Bukan hamba Tuhan yang mengelola buat dirinya. Nanti hamba-hamba Tuhan kayak begitu dipecat sama Tuhan. Loh serius, ini Tuhan lagi hantam semua ini. Gak main-main ini. Yang materialistis hamba Tuhan akan kena hukuman. Yang akan hukum pertama-tama rumahku, kata Tuhan. Yang kena roh jual beli habis. Kalau dia gak kena virus corona, puji Tuhan, masih ada kesempatan bertobat. Kalau dia kena virus corona, dia masih materialistis, mati pasti. Mazmur 91 gak pengaruh. Tapi bagi orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, yang nggak sadar tiba-tiba kena virus corona gitu ya, siapa yang tahu? Tapi dia sungguh-sungguh melayani Tuhan, hidup dia. Karena Tuhan yang bilang begitu, saudara. Nah, saudara, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Maria Magdalena dia melayani Tuhan dengan hatinya, dengan hati dan hartanya. Lalu pertama dia lepaskan semua. Ikatan-ikatan dia lepaskan. Khususnya kuat di harta dia lepaskan. Dia bawa kekayaannya untuk pelayanan. Karena memang rombongan dari Tuhan ini yang menginjil perlu biaya. Tapi Tuhan tidak pernah minta-minta. Maaf ya. Kalaupun ada orang yang tidak ngasih, Tuhan bisa kirim yang lain. Tuhan itu pribadi yang dahsyat. Makanya Tuhan gak pernah ngurusin yang namanya duit. Tapi orang-orang ini memberikan hartanya untuk Tuhan karena dia mau hatinya di situ. Hatinya dekat sama Tuhan. Itu sebabnya pada saat hatinya bersama dengan Tuhan dan Tuhannya hilang, Tuhannya mati, Tuhannya seperti dicuri, Maria nangis. Karena itu hatinya. Nah. Tetapi saudara, kuasa kebangkitan ini mesti dikenal dan dialami, saudara ya. Bagaimana Maria sudah dilepaskan dari 7 roh jahat, 7 setan. Lalu kemudian setelah Maria ada di kubur Yesus juga masih belum kenal, saudara. Sampai Tuhan bilang gini, sampai Tuhan bilang Maria. Karena Maria pikir itu penjaga kebun, jadi penjaga taman kuburan, saudara. Maria jadi nanya, kasih tahu dong, kalau mayat Tuanku kau taruh di mana supaya aku bisa mengambilnya. Lalu Yesus bilang, Maria. Panggilan disebut sama Yesus itu adalah panggilan. Dia kenal Maria, dia sebut nama Maria. Ini panggilan apa? Yohanes 10 ayat 3. Yohanes 10 ayat 3. Untuk dia, penjaga membuka pintu. Untuk dia, untuk gembala, penjaga membuka pintu. Dan domba-domba mendengarkan suaranya, suara gembala. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Makanya dia tahu, Maria. Langsung ini panggilan gembala sama dia. Langsung dia kenal. Lalu dia sebut Rabuni, ya guru. Saudara ya. Jadi Maria ini sebagai domba yang baik. Domba yang baik itu mendengar suara gembala. Dalam penggembalaan, saudara, bukan penampilan yang penting, bukan. Saya kalau live streaming ini, mau atau tidak mau, seluruh gereja harus demikian. Saya buat begini. Bukan untuk cari pujian, tidak sama sekali. Saudara mau dengar boleh, nggak mau dengar boleh. Ini disampaikan supaya firman Tuhan disampaikan. Supaya firman Tuhan diberitakan. Kebenaran firman Tuhan diberitakan. Jadi kenapa dibuat sedemikian rupa sekarang ini, suasana sekarang ini dibuat akan semakin nyata. Sebab mau nggak mau, kalau misalnya ada satu pribadi jemaat, dia mengidolakan A gitu hamba Tuhan.
Karena sekarang ini saudara, dia mau coba-coba di rumah, ngapain kerjanya? Coba-coba lihat khotbah nih yang cinta Tuhan ya. Kalau yang nggak cinta Tuhan di rumah ya enak, dia main sana main sini segala macem, tambah keduniawian, tambah asik gitu ya. Tinggal tunggu, ditinggal aja yang begitu. Ini yang cinta Tuhan. Wah, dia ngeri dia lihat situasi, dia cinta Tuhan, dia semakin dekat sama Tuhan. Ya dia cari-cari. Wah, biasanya dia sama yang itu tuh tiap minggu. Tapi carinya, firman Tuhannya, ini yang firman Tuhannya. Dia terberkati gitu ya. Wah, luar biasa nih, luar biasa. Karena jujur ya, banyak orang yang haus akan kebenaran firman. Nah itu sebabnya saudara, mari kita lihat. Jadi ini gembala kita apa sih? Suara. Saudara, gembalanya apa? Suara firman. Makanya apa yang saya sebut, ini firman ini sudah ditulis di Alkitab ini. Kalau saya menyampaikan statement sebuah pernyataan, pasti berdasarkan firman. Bukan statement lalu kemudian tanpa dasar firman semua. Inilah suara gembala. Inilah suara Tuhan. Suara gembala. Jadi dengan domba-domba mendengarkan. Kalau saudara mendengarkan suara, bukan pribadinya, bukan nama saya, Harun Wianto, itu nggak penting. Corak juga dalam pikiranmu nggak apa-apa. Yang penting suaranya. Sebenarnya ini nggak perlu dimunculkan juga. Ada orang, Pak Harun, ininya gambarnya kurang bagus ya. Nggak penting. Nggak penting dibagus-bagusin, nggak penting. Yang terpenting adalah dengar suara. Karena domba itu yang diandalkan adalah pendengarannya, bukan matanya. Kalau matanya itu bahaya, saudara. Hawa itu matanya. Makanya Tuhan tahu. Untuk itu pada saat Tuhan hadir di waktu menyampaikan 10 hukum Taurat, Tuhan bilang, rupa tidak kamu lihat, hanya suara. Supaya kamu jangan membuat patung apapun di bumi ini. Tapi manusia justru buat patung. Nah hari ini di Indonesia Tuhan nyatakan, lihat, ini baru satu, ntar lain lagi. Yang dibanggakan dan apa yang dilihat oleh manusia sebagai sebuah kebanggaan akan kena, saudara. Makanya, saudara, kita latih ini suara. Telinga kita yang kita latih, dengar suara Tuhan, dengar suara Tuhan, dengar suara Tuhan. Bukan penampilan. Ya, saudara ya, ini panggilan gembala. Jadi Maria itu mau digembalakan, Maria itu mau taat sama firman. Makanya keadaan sekarang ini sedang mengembalikan umat Tuhan untuk dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Benar-benar suara Tuhan. Dari mana? Dari firman Tuhan. Dan berkatnya ini luar biasa. Waktu Maria sudah kenal Tuhan, dia mau menyentuh, jangan sentuh aku. Tapi sampaikan kepada saudara-saudaraku. Karena aku belum pergi ke Bapak, kita baca saja. Ini poin-poin terakhir. Sebenarnya ya kita lihat sampai sejauh mana, saudara ya. Kita baca lagi saja ya. Yohanes pasal 20. Ini kata Tuhan. Kata Tuhan Yesus. Yohanes pasal 20. Yuk. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, touch me dalam bahasa Inggris. Sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Lihat, kalau kuasa kebangkitan, Tuhan tidak sebut lagi murid-murid, saudara-saudaraku. Diangkat secara resmi sama Tuhan. Berarti kan, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku, kata Tuhan, yang adalah Bapakmu. Kepada Allahku yang adalah Allahmu. Wow. Ini perkataan ini yang maksudnya apa, saudara? Bayangin ya, saya ulang. Aku akan pergi kepada Bapakku, kata Tuhan. Allah itu Bapa, Yesus itu anak tunggal. Allah itu Bapaknya. Kepada Bapakku. Tapi Allah itu juga yang kita sembah itu, yang banyak manusia sembah, Theos, saudara ya, itu adalah Bapamu. Saya ulang. Aku akan pergi kepada Bapakku, dan dia juga Bapamu. Aku dan kamu punya hak yang sama. Punya hak yang sama.
Bapak itu pribadi yang memperhatikan. Jangan kau seperti orang kafir mencari-cari apa yang akan kami makan minum, itu dicari orang kafir. Bapakmu tahu apa yang kamu perlukan. Di tengah-tengah virus corona, mata Tuhan tetap terbuka dan memperhatikan anak-anaknya, asal anak-anaknya akan dibela sama Tuhan. Bapakku, dia juga bapakmu. Aduh, begitu luar biasa, dekat banget. Kemudian dia tidak cuma sekedar orang tua yang cuma perhatiin. Aduh, kasihan ya. Ya, orang tua kan lihat anaknya, aduh anakku kasihan ya. Tapi orang tuanya udah tua gitu, saudara ya. Waktu dia masih tidak kerja, dia bisa tolong. Tapi sekarang dia udah tua, anaknya jatuh dalam keadaan musibah, masalah begitu, ekonominya bangkrut begitu ya. Ini anak yang keberapa gitu. Aduh, sedih, orang tuanya sedih. Tapi dia nggak bisa tolong, udah tua, udah nggak ada kerjaan, udah pensiun. Tapi Bapak di sorga, Yesus bilang, Bapakku dan Bapakmu, dan kepada Allahku. Dia adalah pribadi yang maha dahsyat. Allah seluas kalian alam. Allah yang punya langit dan bumi. Dia juga adalah Allahmu. Luar biasa. Itu hak yang sama. Inilah kuasa kebangkitan. Sebenarnya kuasa kebangkitan itu sudah ada saat kita menerima baptisan air. Nah, kita baca dalam Roma 6 ayat 3-4. Ini ayat terakhir ya. Roma 6 ayat 3-4. Jadi sebenarnya potensi kuasa kebangkitan itu sudah ada pada saat kita alami baptisan air. Sebab baptisan air ini di dalam Roma 6 ayat 3-4, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Potensi kuasa kebangkitan itu sudah ada saat kita dibaptis selam. Jadi saudara, baptisan itu kuat banget, dahsyat banget. Itu ada potensi yang Tuhan kasih. Fasilitas ini Tuhan kasih. Cuman potensi ini karena kita tidak mengerti, akhirnya kita tidak gunakan fasilitas ini. Kita menjadi orang-orang yang hidupnya ya sayang, saudara ya. Akhirnya nggak terlalu mengalami hal-hal yang dahsyat dari Tuhan. Hidup biasa-biasa saja. Tidak, Tuhan mau kerjakan yang dahsyat. Dan itu sudah ada, cuman saudara, beberapa orang dibaptis bukan karena sungguh-sungguh. Ada yang mau menikah, ada yang punya motivasi lain. Ya iya, nggak mendapat ini kuasa kebangkitan. Dibaptisnya pun harus baptis selam, saudara. Karena Tuhan bilang seperti bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Ya, ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan. Dikubur. Orang dikubur itu ditanam, saudara, tenggelam. Makanya mesti ada baptisan selam. Kalau saudara belum diselam, baptisannya ya belum dibaptis. Diselam, saudara ya. Dan itu sebabnya kita hamba-hamba Tuhan juga bertanggung jawab terhadap baptisan yang harusnya benar-benar sungguh-sungguh, dikerjakannya dengan sungguh-sungguh. Karena baptisan ini akan menguburkan dosa orang yang dibaptis itu, bahkan seluruh hutang dari dosa kesalahan nenek moyangnya itu dikuburkan di situ, tidak dituntut lagi. Betul-betul dia hidup dalam hidup yang baru. Saudara, luar biasa ya, Tuhan kita ini dahsyat. Udah Tuhan kasih loh kuasa kebangkitan. Tuhan mau biar ini bergerak. Bagaimana caranya? Cinta sama Tuhan. Bagaimana caranya? Orang yang cinta sama Tuhan pasti dia mau masuk dalam pengembalaan. Apa itu? Dia mau dengar suara Tuhan. Dia suka dengar suara Tuhan. Dia suka dengar suara Tuhan. Dia suka dengar suara Tuhan. Dan dia cinta sama Tuhan. Kita datang yuk. Haleluya. Kita akan lakukan perjamuan suci. Nyanyikan yuk, ku tetap cinta. Haleluya. Ku tetap cinta.
bawa akan kuasa kerja masjid ini kepadamu Tuhan, sehingga menjadi tubuh dan darah Kristus yang memberikan kekuatan kepada kami, menolong kami Tuhan, dan kami bisa bersekutu dengan tubuh Kristus yang luar biasa, yang kami punya dengan hati yang menghormati menjunjung tinggi korban-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Mari terima kita dengan satu doa. Firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dengan percaya tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cua minuman yang berisi darah Kristus. Haleluya, haleluya. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minumlah dengan percaya darah Kristus dalam nama Yesus Kristus. Mari menyembah Tuhan. Haleluya. Menyembah Tuhan di rumahmu. Semua menyembah Tuhan. Tuhan ada di rumahmu. Hadirkan Tuhan di rumahmu. Hadirkan kerajaannya di rumahmu dengan menyembahnya. Yes, haleluya, haleluya. Ya, kuasamu hadir Tuhan, kuasamu hadir. Kami cinta Engkau, kami dalam kami terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, dan kuasa Tuhan bekerja untuk setiap kami. Biarlah kami hanya didorong oleh perasaan cinta kepada Yesus Kristus. Kami nggak mau kehilangan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua yang ikut live streaming ini.
di mana saja mereka berada, di luar kota, di mana saja Tuhan, dan juga tolong mereka semua dalam kehidupan mereka. Tuhan, bela mereka karena mereka adalah anak-anak-Mu. Terpujilah nama Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara-saudaraku, terimalah anugerah dan berkat dari Bapa yang selalu mengasihimu, kasih karunia lewat kuasa pendamaian korban Kristus, serta pimpinan kekuatan kuasa Roh Kudus menjadi milikmu saudara-saudara, dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kalian berdua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorga dan imam besar yang kami puji selalu, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.